Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita dua potensi yang besar, potensi akal pikiran dan potensi qalbu. Dengan kedua potensi yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita ini, maka ini menjadi modal utama kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang pertama akal, kita gunakan untuk belajar, untuk memahami asma Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbuka pikiran kita bahwa kenyataan bahwa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan potensi yang hati yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berzikir dan mentafakkur. Kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dan kita mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta ini. Maka jika kita menggunakan kedua potensi ini, maka kita akan benar-benar bermakrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus menggunakan potensi akal dan potensi hati kita secara bersamaan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah tidak cukup dengan akal dan pikiran kita, tapi juga pengenalan tersebut harus ada di dalam hati kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit cerita. Sewaktu saya masih kuliah, saya punya seorang sahabat, seorang senior, seorang aktivis Islam. Dia adalah orang yang sangat pintar, dia sangat hebat untuk menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu meyakinkan dengan kekuatan logika, dengan kepintarannya, dengan kemampuan akalnya. Dia mampu meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu memang ada. Sulit akal kita menerima, sulit akal kita menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan penjelasannya. Pokoknya ketika dia menjelaskan, membuktikan Allah itu ada, kita mampu menerima dengan akal kita. Tapi apa yang terjadi sahabat hati sekalian? Sehebat-hebatnya sahabat saya ini menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi lucu. Kenapa terasa lucu? Ketika dia asik menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, azan berkumandang, panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat azan berkumandang, yang mana kita ketahui bahwa azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap asik berdiskusi, dia tetap asik bercerita. Apakah ini tidak lucu? Dia bercerita tentang kebesaran Allah, dia bercerita membuktikan dengan logika bahwa Allah itu ada. Tapi sementara panggilan Allah, azan, dia tidak datang. Kenapa bisa seperti ini sahabat satu sekalian? Karena dia mengenal Allah baru sebatas akalnya saja, sebatas pikirannya. Pikirannya mampu membuktikan Allah itu ada. Tapi karena hatinya tidak mengenal Allah, hatinya tidak bermakrifat kepada Allah, maka tidak ada dorongan kakinya untuk melangkah memenuhi panggilan Allah. Terasa lucu, berbicara tentang Allah, berbicara tentang keberadaan Allah, tapi panggilannya tidak dipenuhi. Inilah sebabnya kenapa kita harus mengenal Allah. Tidak cukup dengan kita belajar, tidak cukup dengan mengkaji, tidak cukup dengan membaca. Karena itu hanya pengenalan Allah pada akal pikiran kita. Kita mengenal Allah Subhanahu harus betul-betul kita menggunakan potensi hati kita. Mari kita berperbanyak berzikir kepada Allah. Kalimat-kalimat tasbih, subhanallah, kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat takbir Allahu Akbar, dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mari kita senantiasa lafazkan
di dalam lidah kita. Semakin sering kita melapaskan kalimat-kalimat zikir, semakin sering lidah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah nanti akan memancing pemahaman pengetahuan kita tentang Allah yang ada di pikiran kita. Itu lambat laun akan turun di hati kita. Jadi sahabat hati sama Allah, jika kita ingin benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain kita belajar, selain kita mengkaji, selain kita mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, mari kita hiasi lidah kita dengan senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Perbanyak menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Maka lambat laun, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, ma'rifat yang ada di kepala itu akan turun dalam hati kita, akan bersemayam di dalam hati kita. Ketika ma'rifat, ketika sudah turun di hati kita, maka kita perkuat dengan memperbanyak tafakkur. Kita memperbanyak menafakuri akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Para ulama, khususnya ahli tasawuf, berkata, at-tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sab'ina sa'ah. Bertafakkur, memikirkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun lamanya. Dengan bertafakkur, kita merasa bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, betapa hebat dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian hati kita dengan mentafakurinya tersebut, maka ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifat dari akal pikiran kita turun kepada hati kita dengan memperbanyak berzikir, dengan mentafakuri, dengan bertafakkur akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik agar kita bisa terus belajar, meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar akal kita, pikiran kita bisa bermakrifat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita juga kemampuan, kekuatan untuk senantiasa berzikir, menyebut, membesarkan namanya yang agung, sehingga ma'rifat yang ada di pikiran kita bisa turun bersemayam di dalam hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa mentafakuri akan keberadaannya, agar ma'rifat, pengenalan Allah di dalam hati kita berbuah menjadi mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.